My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12B yang beranggotakan Saskara Yuti Lestari dengan NIM akhir 14, Hilmi Faik Arozin dengan NIM akhir 24, Laras Cahyani dengan NIM akhir 26, dan Zahra Malika dengan NIM akhir 90. Pada kesempatan ini, kami akan mengobservasi salah satu ikon berbudaya dan bersejarah yang ada di Surakarta, yaitu Masjid Agung Surakarta. Masjid ini dibangun pada masa kerajaan oleh Sunan Pakubuwono III, tepatnya dimulai pada tahun 1763 hingga selesai dibangun pada 1768. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah umat Islam saja, namun Masjid Agung Surakarta juga berfungsi sebagai pusat syiar serta aktivitas keagamaan lainnya di kota Surakarta. Pemegahan artistik bangunan yang kaya akan budaya serta nuansa tradisional Jawa masih dijaga hingga saat ini. Jadi, mari kita belajar bersama mengenai makna, sejarah, serta keistimewaan apa saja yang ada dalam Masjid Agung Surakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Muhammad Darwadi bersama teman-teman satu kelompok. Kami ingin mengobservasi dan mewawancarai terkait sejarah ataupun budaya yang ada di Masjid Agung Surakarta. Abdul Basir Rahmat, Sekretaris Bangunan Masjid Agung Surakarta 2024-2027. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya perkenalkan hadir di sini untuk mewawancarai. Oke, langsung saja gini tanya-tanya. Yang pertama, enten buatan makna dari Masjid Agung Surakarta ini seperti apa? Ya, jadi sebetulnya nama keratonnya ini Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta, karena Masjid Agung ini milik Keraton Kasunanan Surakarta. Jadi nama yang diberikan dari keraton itu Masjid Agung Kagungan dalam Keraton Kasunanan Surakarta. Mengapa diberi nama Agung, dan kalau nama ada yang untuk administrasi kepemerintahan oleh Kementerian Agama menjadi Masjid Agung atau Masjid Agung Surakarta. Ya, ini karena didirikan, ya ini kaitannya langsung sejarah. Di beberapa tempat ini ada tingkatan-tingkatan. Jadi kalau bahkan ini dipakai di dalam administrasi penentuan klasifikasi masjid ya. Jadi kalau Masjid Agung ya biasanya ada sejarahnya yang berkaitan dengan historis ya, kan seperti Masjid Agung Keraton Jakarta, Masjid Agung Demak, Masjid Agung Cirebon. Nah, biasanya itu didirikan oleh dulu pada waktu masa kerajaan. Nah, jadi itu maknanya ya, karena didirikan oleh seorang raja, dan pada waktu itu masjid yang pertama kali dan masjid yang besar. Nah, karena dalam perjalanan waktu sekarang kan masjid-masjid itu ada yang lebih besar ya. Nah, tapi kalau secara historis kan dulu pertama kali didirikan itu karena oleh raja itu kan ini yang besar, dan pada waktu itu memang sudah termasuk secara fisik ini masjid yang besar. Pada waktu itu nama bahasa Jawa, bahasa Indonesia Agung, bahasa Jawa Ageng. Nah, Ageng dijadikan bahasa Indonesia dari Agung. Nah, gitu. Jadi itu ada makna historis, makna budaya membangun secara seperti peran dari seorang raja gitu. Jadi bangunan ini didirikan pada masa atau tahun berapa? Ya, dulu masa-masa dari
pergantian Hindu Buddha terus ke Islam, apakah memang sudah mayoritas Islam dulu lalu dibangun masjid agung ini atau seperti apa? Ya, jadi kalau sejarahnya ini sebenarnya keraton Kasunanan itu dulu pada waktu pecahan dari Mataram Islam, yaitu masa dari Mataram Islam itu Sultan Agung pecah menjadi Yogyakarta itu Hamengkubuwono, nah Kartosuro itu Kasunanan. Nah, tapi pada tahun 1745 pada waktu Pakubono yang kedua itu terjadi peristiwa pemberontakan Pecinan. Jadi suku Tionghoa ini memberontak pada kerajaan dan juga pada pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, karena peristiwa yang besar itu sehingga Keraton Kasunanan Kartosuro pada waktu kuno itu tidak bisa layak sebagai pusat pemerintahan. Maka Pakubono kedua memindahkan pemerintahan keratonnya ke Desa Solo. Nah, Desa Solo 1745 Masehi. Sampai dia memutar sampai 1749. Nah, kemudian tidak hanya membangun pusat pemerintahan yang duduk kerajaan Kasunanan, namanya terjadi kerajaan Kasunanan Surakarta, karena berpindah dari Kartosuro ke Desa Solo atau Surakarta itu. Nah, dia terinspirasi dengan kerajaan Islam Demak Bintoro yang pada di samping itu raja pada waktu pecahan Mataram Islam itu semua raja hampir tidak hanya sebagai kepala pemerintahan tapi sebagai seorang ulama, jadi umarok dan ulama punya kewajiban menyebarkan agama Islam. Maka dia bangun dalam kerajaan juga masjid. Nah, masjid bahkan secara geografis itu terinspirasi oleh Masjid Agung Demak. Jadi kalau masjid ini di sebelah selatan, kemudian depannya alun-alun, sebelah baratnya alun-alun itu masjid, dan itu hampir sama dengan Masjid Agung Demak Bintoro ya. Nah, jadi depannya masjid alun-alun, terus depannya alun-alun itu keraton. Nah, dalam proses selanjutnya bahkan arsitekturnya ini kalau dilihat rumah adat Jawa berbentuk joglo ya, yang pada waktu itu ya karena materialnya juga banyak kayu ya. Nah, dan kayu masih tersedia melimpah di wilayah kerajaan Kasunanan Surakarta. Maka diantaranya untuk meliputi Wonogiri, dia punya hutan alas yang ada alas pulau di Wonogiri itu, sehingga bahan-bahannya untuk pembangunan Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta ini diambil dari hutan di Wonogiri. Strukturnya banyak dari kayu dan berbentuk joglo. Kemudian dari waktu ke waktu ini tidak hanya oleh Pakubono yang kedua, tapi juga Pakubono yang ketiga ini juga membangun lagi ruang utama. Kemudian ada Pakubono yang ke-8 itu membangun ini dan istiwa untuk menemukan matahari, waktu sholat dengan bantuan sinar matahari, bawah tren dan sebagainya. Sampai puncaknya secara singkat, dan ini Pakubono yang 10 tahun 1800, dan perintahnya ini pada waktu 859 ini beliau mendirikan setelah naik haji dan berkunjungan dengan ke Turki. Dia melihat masjid itu juga pada waktu itu belum ada sound system yang memadai. Untuk muadzin itu ada pakai menara. Nah, maka dia bangun menara itu sehingga ada akulturasi percampuran budaya Jawa yang berarsitektur dulu dengan budaya Timur Tengah yang berbentuk kubah menara. Maka dibangun pembatasan gapura itu ya berbentuk kubah. Nah, jadi pada waktu Pakubono 10 ya seperti kita lihat sekarang ini sudah dari Masjid Agung
yang dibangun dari Raja Pakubuwono kedua sampai Pakubuwono itu. Nah, Pakubuwono 11 sampai 13 yang sekarang memerintah ini sudah tidak ada penambahan dan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya hidup tingkat nasional oleh pemerintah. Jadi sejarah singkatnya itu. Berarti ini pendiri awalnya Pakubuwono yang kedua. Ya, karena pindah dari kerajaan Kartosuro ke Surabaya. Pendidikan ya untuk syiar Islam. Nah, ya, untuk syiar Islam pada waktu itu punya kewajiban bagaimana supaya masyarakat yang masih ya tadi Hindu, Buddha ini bisa masuk ke masjid, bahkan menciptakan tradisi kearifan lokal yang dulu digemari masyarakat Hindu. Misalnya dalam beribadah dia pakai gamelan, pakai mantra-mantra dan sebagainya. Para ulama keraton dan raja ini juga menciptakan tradisi untuk itu yang menghargai kearifan lokal, dikemas dengan nama syahadaten atau sekaten. Selanjutnya Bapak dibangunnya masjid ini seperti apa kira-kira gambaran pengaruh besarnya ke masyarakat yang terbantu? Ya dulu kan masyarakat itu kan tergantung raja atau tenang ya. Jadi rajanya itu beragama Islam, apalagi rajanya itu menghargai tradisi kuat, kemudian dia menyebarkan agama Islam tidak dengan cara kekerasan tapi dengan akulturasi budaya, kearifan lokal. Nah, sehingga banyak yang tertarik dari agama itu menjadi memeluk agama Islam. Nah, bahkan dibangunnya masjid itu seperti rumahnya Dewi berbentuk gubru. Nah, cuma kalau masuk rumah sendiri mungkin tanpa bersisi ya raja atau secara ulama keratonnya ini dipakai dengan sabrangan, itu kan ada air yang mengalir. Nah, bahkan untuk bisa menjadi orang ulama dai itu ya sejadi pada waktu Pakubuwono 10 juga membangun ini Mambalulum depan Klewer itu kan ada sekolah dulu itu gedung Mambalulum. Nah, sekarang dipakai oleh Man PK itu. Makanya pada waktu Pakubuwono 10 ini di beberapa tempat itu ada petilasan yang hampir sama seperti masjid agung, itu masjid kecil-kecil, bentuknya juga berbentuk kubur tapi difungsi sebagai masjid. Lalu upaya ini seperti apa Bapak untuk melestarikan agar masjid ini tetap berdiri, tetap makmur sampai pada sekarang? Seperti itu kan Ya. tidak semuanya masjid bisa. Ya, jadi ini kan sudah ditetapkan menjadi cagar budaya, bahkan peninggalan raja. Jadi ini yang dijaga betul itu keasliannya bangunan ini supaya bertahan sampai selama mungkin. Makanya pemerintah memberi perawatannya. Ini kalau dikatakan seperti merawat orang tua kita kalau sudah sepuh kan agak sulit ya. Nah ini makanya terus oleh pemerintah baru saja diberi hidran supaya nanti kalau itu kan kebanyakan dari kayu, ada potensi kalau kebakaran kan bisa saja ini misalnya kebakaran habis tapi dibangun lagi bentuknya seperti aslinya tapi kan udah ada nilai sejarah karena ya bangunan baru tapi seperti aslinya. Atau menara ini juga misalnya dibutuhkan atau diganti posisi ada liftnya lebih tinggi tapi kan tidak ada nilai historisnya. Jadi makanya kita rawat sebaik mungkin ya mendekati masih asli ya. Walaupun mungkin ada yang kerowok tambah seperti gedung juga gitu. Setiap Jumat dibunyikan, dulu memang dibunyikan setiap hari karena sekarang enggak. Ini sudah diganti, kulitnya sudah berubah ganti kulitnya, tapi tetap dipertahankan ada gedungnya. Karena kalau enggak ya nanti gedungnya kok hilang ini. Tantangan tersendiri buat mungkin dari pengurus masjid dari dulu atau ulama-ulama di masjid. Ya katanya ini merawat ini harus
tidak seperti melawat bangunan baru yang mudah dirawat ya. Nah, karena bangunan tua ya, bangunan tua kan harus ya lebih banyak hati-hatinya. Jadi misalnya kayu ya harus propos diganti kayu juga ditambah itu. Selain kegiatan tadi kan ada gamelan gitu Pak, ada gamelan, terus setiap Jumat itu ada pembukaan beduk dan kan bukan kegiatan-kegiatannya lain yang rutin dilakukan. Ya kalau Ramadan itu malam perituran menyambut Lailatul Qadar itu kan dulu ada tradisi dari keraton supaya masyarakat 10 terakhir itu mengurangi tidurnya, meningkatkan ibadahnya. Selain itu ada mungkin kajian-kajian. Kalau kajian ini peninggalan dari para pedagang klewer. Dulu kan pedagang klewer itu kalau dari kebanyakan muslim dulu hampir semua pedagang klewer itu saudara muslim. Saya coba Pak. Bisa ya. Ini bisa foto dulu misalnya ini diambilkan. Kira-kira itu sudah cukup. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ini nanti apa misalnya bisa dibawa pulang. Ya. Kesan-pesan dari kelompok kami setelah mengunjungi Masjid Agung Surakarta guna untuk memenuhi tugas kajian budaya Jawa, yaitu yang pertama, kesan. Kelompok kami sangat mendapatkan banyak pengalaman berharga, mulai dari nilai-nilai historis, budaya, dan keagamaan spiritual yang terjadi pada Masjid Agung Surakarta. Keramahan serta dukungan para pengurus dan juga masyarakat sekitar turut serta memberikan kesan positif yang mendalam bagi kelompok kami. Yang kedua, yaitu pesan, kelompok kami berharap dokumentasi ini dapat bermanfaat sebagai sarana edukasi serta pelestarian budaya dan keagamaan. Semoga Masjid Agung Surakarta ini terus berkembang sebagai pusat ibadah, dakwah, dan juga kegiatan sosial yang membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Demikianlah hasil observasi dari kami mengenai Masjid Agung Surakarta. Kami berharap video ini dapat memberikan wawasan dan menambah kecintaan kita terhadap warisan budaya dan nilai keagamaan yang terkandung di dalamnya. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok 12B. Jangan ragu untuk memberikan kritik dan saran untuk perbaikan kami ke depannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.